coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya Zulfaro Kartadilaga. Saya sendiri akan menjelaskan bab 18 model regresi dan data panel. Yang pertama akan dijelaskan oleh Zulfaro. Regresi data panel. Gabungan data cross-section dan time resize disebut dengan data panel. Regresi dengan menggunakan data panel disebut model regresi data panel. Terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data panel. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross-section mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series dan cross-section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel atau omitted variabel. Model ekonomi dari perilaku investasi yakni L sama dengan D F dalam buka kurung V T KT tutup kurung. Adapun model regresi dalam bentuk log linear yakni sebagai berikut. Keterangan Y sama dengan nilai investasi, X1 sama dengan nilai harga saham, X2 sama dengan nilai aktual kapital di awal periode, I sama dengan jenis perusahaan, T sama dengan waktu. Estimasi regresi data panel. Secara umum dengan menggunakan data panel akan menghasilkan intercept dan slope. Koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena itu, di dalam mengestimasi persamaan akan sangat menguntungkan dari asumsi yang dibuat tentang intercept, koefisien slope, dan variabel gangguannya. Ada beberapa kemungkinan yang akan muncul, yaitu satu, diasumsikan intercept dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu atau perusahaan, dan perbedaan intercept dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan. Dua, diasumsikan slope adalah tetapi intercept berbeda antar individu. Yang ketiga, diasumsikan slope tetapi intercept berbeda baik antar waktu maupun antar individu. Yang keempat, diasumsikan intercept dan slope berbeda antar individu. Dan yang kelima, diasumsikan intercept dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Metode common effect. Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka dapat menggunakan metode OLS untuk mengestimasi mode data panel. Metode ini dikenal dengan estimasi common effect. Dalam pendekatan ini, tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan demikian, pada teknik common effect, maka model persamaan regresinya yaitu sebagai berikut. Keterangan Y sama dengan nilai investasi, X1 sama dengan nilai harga saham, X2 sama dengan nilai aktual kapital di awal periode, I sama dengan jenis perusahaan, T sama dengan waktu. Metode fixed effect. Pada pembahasan sebelumnya, diasumsikan bahwa intercept maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar perusahaan. Namun, asumsi ini jelas sangat jauh dari realitas sebenarnya. Salah satu cara paling sederhana mengetahui adanya perbedaan adalah dengan mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda antar perusahaan sedangkan slope-nya tetap sama antar perusahaan. Persamaan yang ada yakni menjadi sebagai berikut. Kita memberikan subscribe
I pada intercept untuk menunjukkan bahwa intercept dari 4 perusahaan mungkin memiliki perbedaan. Perbedaan intercept ini bisa menggambarkan adanya perbedaan gaya manajerial antar keempatnya. Keterangan sebagai berikut. D1I sama dengan 1 untuk IBM dan 0 untuk perusahaan lainnya. B2I sama dengan 1 untuk Goodyear dan 0 untuk perusahaan lainnya. Dan D3I sama dengan 1 untuk Union Oil dan 0 untuk perusahaan lainnya. Metode random effect. Nama metode random effect berasal dari pengertian bahwa variabel gangguan V itu terdiri dari 2 komponen, yaitu variabel gangguan secara menyeluruh IT, yaitu kombinasi time series dan cross section, dan variabel gangguan secara individu. Dalam hal ini variabel gangguan DI adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu. Karena itu model random effect juga sering disebut dengan error component model atau ECM. Pemilihan teknik estimasi regresi data panel. Terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mengestimasi regresi data panel. Pertama, isi data panel. Pertama, uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variabel dummy atau fixed effect. Yang kedua, uji Lagrange multiplier atau ILM digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau random effect. Dan yang terakhir, untuk memilih antara fixed effect atau random effect digunakan uji yang dikemukakan oleh Hausman. Uji common atau fixed effect dengan uji F, di mana SSR, R, dan SSRU merupakan sum of square residual teknik tanpa variabel dummy atau common effect, yaitu sebagai restricted model, dan teknik fixed effect dengan variabel dummy sebagai unrestricted model. Hipotesis nolnya adalah bahwa intercept adalah sama. Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat kebebasan atau DF sebanyak Q untuk numerator dan sebanyak N sampai K untuk denumerator. Q merupakan jumlah restriksi atau pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Uji common atau random effect dan uji LM, yaitu untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode OLS digunakan uji Lagrange multiplier atau LM. Uji signifikansi random effect ini dikembangkan oleh Bruce-Pagan. Metode Bruce-Pagan untuk uji signifikasi model random effect didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar nilai kritis statistik chi-squares, maka kita menolak hipotesis nol. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode random effect pada metode LS. Sebaliknya, jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis, maka kita gagal menolak hipotesis nol. Estimasi random effect dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tapi digunakan metode OLS. Uji fix atau random effect dengan uji Hausman. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan, yaitu satu, tentang ada tidaknya korelasi antara error terms E, IT, dan variabel independent X. Jika diasumsikan terjadi korelasi antara E, IT, dan variabel independent X, maka model random effect lebih tepat. Sebaliknya, jika tidak ada korelasi, maka model fixed effect lebih tepat. Yang kedua, berkaitan dengan jumlah sampel di dalam penelitian,
Jika sampel yang kita ambil adalah hanya bagian kecil dari populasi, maka kita akan mendapatkan error terms E, T yang bersifat random sehingga model random effect lebih tepat. Berikut ini beberapa metode uji coba. Yang pertama common effect, yang kedua fixed effect, yang ketiga random effect. Habis itu uji common atau fixed effect dengan uji F, uji common atau random effect dengan uji LM, fixed atau random effect dengan uji Hosman. Oke, kita buka review-nya dulu. Yang pertama, kita buka file, habis itu kita new, work file. Ini datanya, kita pilih balance panel, ini ada beberapa dari data, awal data, akhir data, sama beberapa yang ingin di cross section. Kita lihat, ini adalah datanya. Kita mengambil data di buku Agus untuk bab 18 dari tahun 1935 sampai dengan 1954. Itu ada Y, X1, X2, D1, D2, dan D3. Yang kita pakai Y, X1, X2. Oke, kita copy dulu. Kita copy. Habis itu kita ke reviews-nya lagi. Ini kita masukin tadi dari 1935 sampai dengan 1954. Itu kita pakai 4 cross section-nya. Oke. Habis itu kita ke sini, pilih quick, pilih empty group. Habis itu kita masukkan yang telah kita copy tadi. Yang sudah kita copy, sudah muncul di sini. Kita blok dulu Y1-nya dengan kontrol Y, X1, dan X2. Habis itu kita klik kanan, pilih open, pilih AS question. Ini terdapat C kita pindahin ke depan Y, di belakang X1, habis itu sudah LS. Oke, ini adalah hasil data PLS-nya atau common effect. Kita ubah, ganti ke PLS, oke. Setelah itu kita akan mencari FEM. Pilih ke objek, pilih copy objek. Habis itu kita pilih estimate, kita pilih ini sudah semua. Kita pilih panel, kita pilih cross section-nya dengan fix-nya. Kita pencet OK. Ini adalah hasil dari FEM. Kita namanya kita ganti jadi FEM. Oke. Setelah itu yang kedua, kita akan melihat, yang pertama ini, maaf, kita pilih objek dulu, kita copy dulu, sebelum seperti tadi, objek. Kita akan melihat RAM-nya, atau random effect. Pilih estimate, kita ke panel, kita ke pilih cross section-nya ke random. Kita pilih random, kita klik OK. Ini adalah data random, ini data PLS, ini data FEM-nya. Setelah itu kita akan melakukan uji coba common effect dengan uji F. Kita balik lagi ke reviews, kita pakai untuk yang FEM, kita pilih view, kita pilih fixed and random atau effect of testing, kita pilih regression fixed effect regression. Ini hasilnya, statistiknya dan probabilitasnya bisa dilihat semuanya teman-teman. Ini koefisien, error, tingkat errornya, statistik, probabilitasnya, R squad-nya 0,54. Yang kedua, habis itu kita lihat lagi di uji coba yang common atau random effect dengan uji LM.
balik lagi ke Evius, kita ke yang ini kita simple, ini kita ke FEM, ke PLS. Kita pakai uji FEM. Oh, remnya belum tadi belum simpan. Oke, oke. Kita ke sini, objek, kita copy, habis itu kita pilih estimate tadi kan, ke sini, ke fix, ke oke, ini kita ganti nama dulu jadi rem. Oke, nah ganti rem, kita balik lagi ke rem tadi uji yang eh, sebelumnya kita eh, objek kita copy, habis itu kita pilih view ke fix random effect dengan ratio likelihood Ration. Ini bisa dilihat. Habis itu kita akan tadi coba yang eh, common effect dengan uji LM. Dengan uji LM balik lagi ke Fuse, ke rem, kita pilih objek, kita copy dulu, kita copy, habis itu pilih view, kita pilih fix, kita pilih random effect dengan LM. Aduh, ini kayaknya tidak bisa panel question estimate in effect karena ini datanya kurang banyak atau kurang lebih harus lebih banyak lagi. Ini hasilnya kalau error seperti ini. Selanjutnya kita coba PLS. Kita pakai PLS ke fuse, ke fix, ke effect tuh. Dia gagal. Not this method. Oke. Dia error juga. Kita pakai yang rem untuk uji ini fix effect random dengan Hostman, uji Hostman random effect dengan Hostman, uji Hostman. Nah, ini adalah uji Hostman-nya dengan statistiknya 59,05 dan probabilitasnya 0. Ini bisa kita lihat semuanya. Tadi berikut cara-cara untuk mengerjakan mencari rem, FEM, PLS, uji Hostman, uji LM, kita uji teman. Sekian dari kami jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.